Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera buat anak ibu semuanya. Baiklah anak ibu, pada pagi hari ini kita memasuki materi yang kedua. Setelah kemarin kita belajar tentang benua Asia, sekarang kita masuk kepada benua Amerika. Baiklah, sebelum ibu memulai pelajaran kita, marilah sama-sama kita berdoa menurut agama dan kepercayaan kita masing-masing. Adapun tujuan pembelajaran kita pagi ini adalah siswa dapat menentukan batas-batas benua Amerika, kemudian menyebutkan pembagian benua Amerika, kemudian lagi ketiga menyebutkan penduduk asli benua Amerika, keempat dapat menjelaskan karakteristik benua Amerika. Tetapi sebelum kita mengetahui batas-batas benua Amerika, alangkah baiknya kita mengetahui kenapa benua Amerika itu disebut sebagai benua Amerika. Benua Amerika pertama kali ditemukan oleh seorang pelaut dari Italia yang bernama Christophorus Columbus tahun 1492. Tahun 1492, benua Amerika itu memang betul-betul benua baru yang belum pernah ditemukan oleh ahli yang lain. Kemudian dalam langkah selanjutnya, selain Christophorus Columbus, ada lagi yang memperkenalkan benua baru itu yang bernama Amerigo Vespucci dari Florence. Dia mengembangkan dan memperkenalkan benua baru tersebut ke dunia internasional. Nah, untuk mengenang jasa kedua ilmuwan ini, seorang geograf dari Jerman menghormati jasa mereka dengan menyebutkan bahwa penemu benua Amerika itu adalah Christophorus Columbus, dan untuk menghormati Amerigo Vespucci maka dinamakanlah benua itu diambil dari nama Amerigo Vespucci, maka disebutlah dia menjadi benua Amerika. Anak ibu, kita harus mengetahui letak batas benua Amerika. Benua Amerika ini adalah merupakan benua nomor 2 terluas di dunia setelah benua Asia. Batas-batas dari benua Amerika itu kita ketahui dari peta yang akan ibu tayangkan. Nah, di sini anak ibu ada peta benua Amerika. Dari peta ini kita dapat mengambil pembelajaran bahwa benua Amerika itu terbagi atas 3 bagian, yaitu ada Amerika Utara, ada Amerika Tengah, dan ada Amerika Selatan. Dan batas-batasnya anak ibu kita lihat satu persatu. Batas ke sebelah timur itu adalah Samudra Atlantik. Kemudian ke sebelah selatan adalah Samudra Pasifik. Batas barat adalah Samudra Pasifik. Batas utara adalah Samudra Atlantik. Yang manakah dia? Nah, perhatikan kembali ke peta. Ini sebelah barat. Sebelah barat ini berbatasan dengan, ibu sebutkan tadi, dengan Samudra Pasifik. Nah, Samudra Pasifik ini membentang dari barat sampai ke ujung hampir ke selatan. Kenapa? Karena benua Pasifik ini adalah merupakan benua terluas nomor 1 di dunia. Lalu ke sebelah timur dia berbatasan dengan Samudra Atlantik, dan dia langsung berbatasan lagi dengan Samudra Atlantik ke sebelah selatannya. Dan ke sebelah utaranya kita lihat di atas itu ada Samudra Arktik. Samudra Arktik ini adalah samudra yang selalu ditutupi oleh es, dan yang hidup di sini hanya suku Eskimo dan suku Indian. Nah, Amerika tadi dapat kita sebutkan ada 3 pembagian benua Amerika. Yang pertama Amerika Utara. Nah, Amerika Utara
itu hanya dihuni oleh 3 negara. Yang pertama itu ada Amerika Serikat, lalu kemudian ada Meksiko, lalu kemudian ada Kanada. Kemudian ada Amerika Selatan. Nah, Amerika Selatan ini adalah merupakan sebuah negara yang di dalamnya mencetak pemain-pemain bola dunia. Dan pada umumnya mata pencarian penduduk di Amerika Selatan ini adalah pertanian. Berbeda dia dengan Amerika Utara yang pada umumnya mereka itu adalah industri. Kemudian ada Amerika Tengah. Amerika Tengah ini adalah wilayah yang paling sempit. Kita lihat kembali ke peta kita. Ini adalah wilayah yang paling sempit yang hanya penghubungnya seperti pinggang yang kecil, penghubung antara benua negara-negara yang ada di utara dan negara-negara yang ada di selatan. Inilah dia anak ibu. Baik, kita lanjutkan kembali. Setelah kita ketahui pembagian benua Amerika itu, kita masuk kepada karakter benua Amerika. Karakter ini adalah merupakan ciri-ciri yang harus kita ingat. Apa saja yang menjadi ciri khas dari benua Amerika tersebut. Kita ambil hanya 2, Amerika Utara. Sekarang kita bercerita Amerika Utara. Di Amerika Utara, di sini karakteristik yang mereka miliki adalah ada di sini anak ibu yang pertama air terjun Niagara. Ini air terjun Niagara ini adalah air terjun yang sangat terkenal di dunia. Yang kedua, ada di Amerika Utara ini pusat perfilman yang terbesar di dunia yaitu Hollywood. Kemudian ada juga di sini pusat industri komputer. Selanjutnya, Amerika Utara mampu mendaratkan manusia pertama di angkasa yaitu Neil Armstrong. Kemudian dari Amerika Utara kita sekarang mengenal ada makanan cepat saji seperti ada KFC, Coca-Cola, dan Dunkin Donuts. Lalu kemudian di Amerika Utara khususnya ada sebuah negara bagian di Amerika Serikat itu yang bernama negara New York. Ini adalah merupakan salah satu tempat bersatunya negara-negara di dunia yang menamakan dirinya adalah PBB. Di sini markas PBB. Dan kemudian mata uang dunia Amerika ini menjadi standar mata uang dunia. Lalu Amerika Selatan. Amerika Selatan tadi sudah Ibu terangkan bahwa mata pencaharian penduduknya di sini adalah dari hasil pertanian. Maka salah satu ciri dari Amerika Selatan ini adalah Amerika Selatan penghasil kopi terbesar di dunia, terutama dari negara Brazil. Kemudian yang kedua, Brazil ini juga merupakan salah satu negara penghasil sepak bola. Bahkan mereka mampu menjuarai sepak bola dunia sebanyak 5 kali. Kemudian di Amerika Selatan juga terdapat peradaban suku Indian. Suku Indian ini adalah merupakan penduduk asli dari benua Amerika. Suku Indian itu banyak suku-suku bangsanya, seperti kita Indonesia, banyak suku-suku bangsa kita. Nah, Indian juga, salah satu suku bangsa Indian itu adalah suku bangsa Aztec. Kemudian di Amerika Selatan ada terdapat lembah Amazon yang merupakan lembah dengan hutan tropika terluas di dunia. Bahkan sungai Amazon ini memiliki sungai terpanjang kedua setelah sungai Nil, kira-kira 6.400 km. Kemudian di Amerika Selatan juga terdapat padang pasir Atacama di Chili yang merupakan daerah terkering di dunia. Dan ada lagi di sini anak ibu air terjun Angel di Venezuela yang tertinggi di dunia yaitu 1000 meter. Demikianlah anak-anak ibu pelajaran kita pada pagi hari ini. Mudah-mudahan yang ibu terangkan tadi dapat dimengerti dan dipahami.
untuk langkah selanjutnya sebagai penugasan kepada anak-anak ibu semua, silahkan anak ibu kamu tuliskan kembali yang kita pelajari tadi dalam catatanmu, dan itu nanti akan ibu periksa dan kamu fotokan di WA pribadi ibu. Terima kasih.